Mari kita menyanyi lagu Sion Lama nomor 161, Jauh dan Dekat, hai lihatlah. Ayat terakhir. Selamat sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan para pemirsa yang ada di rumah. Kita bersyukur pada hari Sabat ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara kebaktian Sekolah Sabat. Dan sebelum kita mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat kita, baiklah kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Dan tuntun kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar. Dan biarlah apa yang kami pelajari dari firman-Mu ini dapat mengubah hidup kami untuk menjadi satu alat di tangan Tuhan yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada triwulan yang kedua adalah cara menafsirkan Alkitab. Dan pada sabat ini kita akan belajar tentang keunikan Alkitab.
hanya memiliki Alkitab dan mengaku mempercayainya adalah suatu hal yang sama pentingnya. Namun, sebagaimana berkembangnya doktrin-doktrin palsu yang disingkapkan, kita perlu mengetahui bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Tanpa kemampuan untuk menafsirkan Alkitab dengan benar, maka kita bisa terperdaya oleh doktrin-doktrin palsu yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita mempertajam kemampuan kita untuk mempelajari akan firman Tuhan, untuk menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan cara yang baik, cara yang benar, dan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab atau firman Tuhan digambarkan sebagai terang. Menjadi pelita berarti ini sangat penting sekali, saudara-saudara. Karena bagi orang yang berjalan di dalam kegelapan, tanpa pelita, tanpa cahaya, dia bisa tersandung, dia bisa jatuh. Alkitab menjadi pelita bagi kita supaya kita tidak tersandung jatuh ke dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keunikan Alkitab. Mengapa Alkitab dikatakan unik, saudara-saudara? Alkitab ini terdiri dari 66 kitab atau 66 buku di dalamnya yang ditulis dalam periode waktu kurang lebih 1500 tahun. Dan buku-buku ini ditulis oleh 40 penulis dengan sedikit atau tidak ada hubungan di antara mereka. Dikarenakan mereka hidup pada waktu yang berbeda, pada zaman yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, dan dari suku bangsa yang juga berbeda. Alkitab adalah buku yang paling sering diterjemahkan dan telah diterjemahkan ke dalam 95% bahasa yang ada di dunia saat ini. Namun keistimewaan Alkitab melampaui segala sesuatu. Mari kita cari tahu apa yang membuat Alkitab begitu istimewa dan begitu unik. Kita akan mempelajari beberapa hal dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini, yaitu mengenai tema utama Alkitab, asal mulanya, nubuatan-nubuatannya, pengaturan sejarah, dan kuasanya yang mengubahkan. Dalam kitab Ulangan atau kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-34, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, umat-umat Allah, bahwa perkataan ini, perkataan yang disampaikannya kepada bangsa ini bukanlah perkataan yang hampa. Ini adalah firman Tuhan, firman yang akan menentukan hidup matimu. Berarti firman Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting untuk dipahami. Bila mana kita gagal paham, maka kita tidak akan menemukan kehidupan kekal yang menjadi tujuan hidup kita. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan, dan Allah ingin memberi hidup kepada dunia ini, kepada orang-orang yang hidup di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhir sejarah dunia, Allah akan memiliki suatu umat yang setia kepada seluruh Alkitab, yang berarti menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus dalam Wahyu 12 ayat 17. Umat-umat Tuhan pada akhir zaman yang dikehendaki oleh Allah adalah umat-umat Tuhan yang berpegang teguh kepada seluruh isi Alkitab, yang menuruti hukum-hukum Allah. Kita termasuk dalam golongan Protestan karena kita memprotes, ya, protes kepada satu ajaran-ajaran yang disampaikan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bila mana ajaran-ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak perlu memprotes, ya. Tapi protes yang kita lakukan haruslah disampaikan dengan cara yang baik, dengan penuh kasih, dengan bahasa yang santun. Bagaimanakah
Allah melakukan kehendaknya, yaitu memberikan kehidupan kepada manusia yang telah hidup di dalam dosa, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Hanya melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan pengampunan kepada manusia yang telah berdosa. Allah memberikan jalan menuju kepada keselamatan. Bila mana orang-orang percaya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat kita menemukan tema utama daripada Alkitab itu adalah Yesus Kristus? Alkitab mengatakan bahwa Allah ingin saudara dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Dan untuk tetap setia kepada firman-Nya, dan untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, siapakah yang menulis Alkitab ini? Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak atau keinginan manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Para penulis Alkitab dituntun oleh Roh Kudus, Roh Allah. Pikiran mereka dibimbing oleh Roh Allah, dan mereka menulis firman Allah dengan bahasa manusia. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada Musa, Amos, Samuel, Yeremia, Daud dan Salomo, Yehezkiel, Daniel, Matius, Paulus, Yohanes, Lukas, dan Petrus, dan masih ada yang lainnya. Mereka ini memiliki latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, tetapi mereka digunakan oleh Allah untuk menulis akan Alkitab. Kemudian kita mempelajari juga tentang nubuatan, Alkitab sebagai nubuatan. Alkitab itu unik di antara kitab-kitab agama lainnya yang dikenal, karena isinya hingga 30% terdiri dari nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, dan beberapa sudah digenapi, ya. Terutama tentang kehidupan Yesus, ya. Dia akan datang dari keturunan siapa, kemudian dia akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai keledai dalam Zakaria 9 ayat 9. Kemudian juga murid-muridnya akan meninggalkan dia, ditulis oleh Zakaria dalam pasal yang ke-13 ayat ke-7. Dan masih banyak yang lainnya yang menceritakan tentang kedatangan Mesias, kehidupan Mesias, bahkan kematian sampai kenaikannya ke sorga. Semua dinubuatkan dalam Alkitab. Sebelum Yesus lahir, semua sejarah hidupnya sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Nubuatan-nubuatan ini dipenuhi dengan ketelitian yang luar biasa. Tidak ada nubuatan yang tidak digenapi, ya. Ini adalah bukti yang kuat bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus telah menubuatkan peristiwa masa depan, kematian, dan kebangkitannya sendiri dalam Lukas pasal 9 ayat 22. Bahkan Yesus juga menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dalam Matius pasal 14 ayat 2. Dan kedatangannya yang kedua kali dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Segala sesuatu telah terjadi seperti yang telah dia nubuatkan, sehingga kita dapat mempercayai bahwa Alkitab adalah satu buku yang luar biasa, buku yang begitu unik yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan Alkitab kita, saudara-saudara. Kita akan lihat kepada pelajaran yang berikutnya, yaitu tentang pengaturan sejarah. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Alkitab adalah buku sejarah, tidak seperti buku suci lainnya, yang utamanya berisi pemikiran filosofis. Secara spesifik, orang-orang, peristiwa, tempat, kota, gunung, dan sungai disebutkan. Fokus Perjanjian Lama adalah sejarah orang-orang yang menunggu kedatangan Mesias. Fokus Perjanjian Baru adalah penggenapan janji itu, Yesus dan peristiwa sejarah kebangkitannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengaturan sejarah ini, kita bisa lihat juga bahwa ada hal-hal yang spesifik tentang makamnya, pemiliknya, penjaga di pintu, materai para imam. Dan para wanita dan para murid melihat Yesus dan menyentuhnya. Alkitab menceritakan bagaimana Yesus makan, berjalan, dan berbicara dengan mereka. Alkitab juga menjelaskan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang sesungguhnya, yang mana banyak orang mengatakan bahwa Yesus tidak mati atau Yesus tidak mengalami kebangkitan, atau bahwa kebangkitan Yesus itu adalah tidak benar. Semuanya itu adalah satu kebohongan yang dibuat. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Yesus telah datang ke dunia ini. Yesus pernah mati dan juga bangkit. Alkitab juga menyatakan bahwa itu adalah buah sulung dari kebangkitan kita di masa depan. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Oleh karena itu kita dapat yakin bahwa kebangkitan kita juga akan menjadi sebuah peristiwa yang sesungguhnya. Lalu apakah Alkitab ini adalah satu buku firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita? Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 14 ayat yang ke-12. Allah telah mengaruniakan Alkitab untuk menggerakkan kita agar kita insaf, agar kita bertobat dan mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Pada waktu zaman Raja Yosia, ketika dia menjadi raja, dia menemukan kitab Taurat. Dia sangat tersentuh akan kitab Taurat ini. Dan dia mendorong orang lain untuk membuat perubahan dalam hidup mereka, sehingga mengubah seluruh bangsa. Kitab Taurat yang ditemukan oleh Raja Yosia ini telah lama disembunyikan dan telah lama tidak dibaca, sehingga bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tetapi ketika Raja Yosia menemukan kitab tersebut dan disuruhnya imam untuk membacakan di hadapan seluruh rakyat, maka terjadi perubahan, saudara-saudara. Salah satu kesaksian yang paling kuat tentang kuasa Alkitab adalah kehidupan seseorang yang berubah. Itulah firman yang memisahkan dosa dan kebobrokan moral manusia, menyatakan sifat alami kemanusiaan kita yang sebenarnya serta kebutuhan kita akan juru selamat. Seluruh Alkitab adalah merupakan wahyu tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Diterima, dipercaya, dipatuhi, itu adalah alat besar dalam perubahan karakter. Merupakan penggerak yang agung, kekuatan yang mendorong, yang mempercepat kekuatan fisik, mental, dan spiritual, dan mengerahkan kehidupan ke arah yang benar. Dikutip dari buku The Ministry of Healing, chapter atau pasal 39, halaman 458, yang ditulis oleh hamba Tuhan Ellen White. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab tidak diragukan lagi adalah firman yang diinspirasikan oleh Allah untuk selamanya. Ini tidak terbatas pada waktu atau budaya di mana itu ditulis. Dengan demikian, Alkitab masih memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan saat ini. Bila mana kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dengan maksud hati yang tulus,
untuk mencari keselamatan, untuk mengenal Allah lebih dalam, maka Allah akan mengirim Roh Kudus untuk menuntun, membimbing kita. Dan biarlah kehidupan kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk mencintai akan Tuhan dan mencintai akan firman-Nya. Dan biarlah kita berusaha untuk mengadakan satu pembaharuan di dalam hidup kita, untuk membuang dosa-dosa yang selalu mengikat kita. Hanya dengan kuasa firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami boleh melihat keunikan Alkitab dan keistimewaannya. Dan kami rindu bahwa hati kami akan senantiasa mencintai dan mengasihi akan Tuhan serta mengasihi akan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk dapat menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi sesuatu hal yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kami berdoa agar kiranya Engkau memberkati negara kami ini, negara Indonesia yang kami cintai, agar wabah virus corona boleh segera berakhir. Kami percaya bahwa semua umat-umat Tuhan setiap hari berdoa, memohon perlindungan Tuhan, memohon kuasa Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, dan memohon kemurahan Tuhan untuk menghentikan wabah virus yang sedang berjalan saat ini. Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada-Mu dan kasih karunia daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menjaga, melindungi kami dan menuntun kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 银行的3句话使你雪上加霜，我们真的很同情你，但规定就是这样，还不了钱就必须宣告破产。其实，在您躺在病床之前，您可以听信健康专家的3句话，来改变你的命运。最好的医生就是自己，最好的医院就是厨房，最好的药物就是食物。这世上，您可以找人替你开车，替你赚钱，甚至替你花钱，但没有人能够替你生病。任何丢了的东西都可以找回来，但有一样东西丢了就是丢了，永远也找不回，那就是生命。亚洲首富马云告诉我们一个故事，在猴子面前摆放一条香蕉和一叠钱，猴子会选择香蕉，因为他不知道有钱可以买很多的香蕉。今天把金钱和健康放在人面前，很多人选择的竟然是金钱。可是你知道吗？再有钱也买不到健康。许多人的一生就是毁在自己的错误观念里，直到踏进手术室的那刻才醒悟，原来健康才是最可贵的。有钱有健康叫资产，有钱没健康叫遗产。大多数的人都在生命的结束前1-2年花尽一生所有的积蓄，可是最后还是没法买到健康。更悲哀的是，死后还要留下一大笔债务，连累心爱的家人与儿女们。您甘心有这样的结局吗？也许您觉得现在还过得很健康，但想想人类的经历，已启示我们一句名言：死亡绝不会和您预约死亡日期。35岁的韩国球星郑在成突然心脏病爆发猝死，成为人人心中的遗憾。35岁的香港歌星陈百强因为服药过量而英年早逝。32岁的可米小子安钧璨年纪轻轻就患上肝病而病逝。在身边有多少亲友相续离世，您自己心里清楚知道。今天您身体很健壮，并不代表10年后的您依然健壮。很多致命的慢性疾病都是从无知觉的破坏开始发展。既然今天还有机会预防，为什么不要病从浅中医呢？今天如果还不注意养生，将来必定花钱养医生。80%不做养生投资的人，
会把毕生积攒下来的钱，在最后几年花费在医院，然后抱病痛苦的离世。这个世界上95%的人是病死的，只有5%的人是老死的。千万不要心存侥幸，千万不要盲目乐观。要知道，今天躺在医院的人，当初就是抱着这种心态。健康是那么的重要，千万不要一失足成千古恨，害自己痛苦之余，还连累您心爱的家人孩子，花钱花时间来照顾一个病人。您要下半辈子躺在病床上，还是像敦马哈迪医生93岁还能出任首相？您自己的命运就在于您自己的决定。 Shalom, permisa yang saya kasih dimanapun Anda berada. Selamat hari Sabat. Biarlah damai surgawi akan menaungi hati dan pikiran permisa yang saya cintai. Mengapa Tuhan sepertinya mengizinkan COVID-19 datang ke dunia ini dan tersebar bagaikan kilat di seluruh dunia sampai kota-kota metropolitan, kota-kota besar, kota-kota kecil, desa-desa, yang terakhir sudah masuk sampai di Greenland, kota kecil yang ada di kutub utara. Akibatnya membuat kita semuanya mempunyai kesulitan untuk melepaskan semua kesenangan dunia yang banyak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan dalam negeri atau luar negeri, makan-makan di kafe-kafe, mal-mal, pesta-pesta, dan kumpul-kumpul. Mungkin karena umat manusia sudah mulai melupakan Tuhan. Saat ini iman kita lagi diuji. Apakah tetap setia pada Tuhan atau tetap mencari kesenangan duniawi? Tuhan itu baik. Tuhan tidak merancang kita untuk hancur. Di tengah situasi sulit ini, Tuhan ingin kita bertobat dan kembali bersekutu dengan Dia. Marilah saat ini kita lupakan sejenak peristiwa yang melanda dunia. Marilah kita fokus pikiran kita untuk menikmati berkat hari Sabat melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Morris. Saya percaya iman dan kerohanian kita akan dikuatkan dan diberkati. Itulah doa dan harapan kita semua. Amin. Lagu Sion nomor 29. Berikanlah ya Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat bagi kita semua, Jemaat Makarios dimanapun kita berada. Tidak terasa saudara-saudara sekalian, pada hari Sabat yang suci ini, kita telah memasuki Sabat ketiga, di mana kita berbakti di rumah, dan kita mendengarkan firman Tuhan melalui channel YouTube. Tapi saya percaya, walaupun kita berbakti demikian, secara demikian, tapi saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini saya akan memberikan atau memberi judul renungan yang akan saya bagikan adalah Panggil Yesus. Tetapi sebelum saya lanjut, saya undang kita semua untuk tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat yang suci, di mana kami boleh menikmati berkat Sabat, dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus hadir memenuhi hati masing-masing kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan, itu semua boleh menjadi berkat di dalam kehidupan masing-masing kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat pada saat ini, hampir semua orang berbicara tentang COVID-19 atau virus corona. Di mana-mana semua membicarakan tentang virus ini. Baik dari anak kecil, orang muda, orang tua, sampai siapa saja berbicara tentang virus ini. Dan kalau berbicara tentang COVID-19 ini, banyak orang yang takut. Kenapa? Karena semua sudah diam di rumah, takut untuk keluar. Bahkan kami pribadi di dalam keluarga, kalau saya keluar rumah, pas pulang ke rumah, saya harus cepat-cepat mandi, harus cepat-cepat membersihkan diri supaya keluarga di rumah tidak terjangkit atau tidak tertular dengan virus-virus yang mungkin menempel di badan saya. Ini semua memberikan satu dampak yang membuat masing-masing kita merasa takut. Oleh karena virus ini, kalau kita lihat di berita, ada yang meninggal, ada yang bisa sembuh. Tetapi di Indonesia, grafik yang ditunjukkan oleh pemerintah bahwa hingga pada saat ini, lebih banyak yang mati daripada yang sehat. Untuk itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua pada Sabat ini, kita akan belajar sedikit tentang firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Markus pasal 35, Markus pasal 5 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kalau kita punya Alkitab, kita boleh buka di rumah, kita boleh buka saat ini dan kita boleh lihat apa yang tertulis di dalam kitab Markus ini. Di sini berbicara tentang angin ribut diredakan. Saudara-saudara, saya percaya masing-masing kita mungkin sudah sering mendengar firman tentang angin ribut diredakan. Tetapi saudara-saudara, saya rindu juga untuk membagikan sedikit firman tentang angin ribut diredakan. Untuk itu saudara-saudara, saya ambil juga di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-35, di situ berbicara tentang angin ribut diredakan. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di situ dikatakan bahwa pada waktu hari sudah petang, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tengah danau. Dan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman juga diceritakan bahwa pada hari itu, setelah Yesus capek dalam pelayanannya, dia melayani orang-orang, dan pada saat dia merasa capek, dia sudah mulai letih karena tidak adanya istirahat, dia mengajak murid-murid untuk menepi atau menghindari dulu orang banyak. Sehingga dia memanggil murid-muridnya untuk naik ke perahu, dan mereka bertolak ke tengah danau. Saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka naik ke perahu, ternyata banyak juga perahu-perahu yang lain mengikuti mereka. Dan pada saat itu, setelah mereka sampai di tengah danau, diceritakan di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bahwa Yesus merasa letih, dia merasa lapar pada waktu itu, dan dia tertidur di buritan kapal. Di situ juga diceritakan bahwa pada saat itu, cuaca sangat baik, air danau yang sangat tenang. Tetapi saudara-saudara, walaupun dikatakan bahwa cuaca bagus, cuacanya baik, air yang tenang, tiba-tiba awan gelap pun datang menutupi langit. Angin keras bertiup sangat kencang dari gunung dari sebelah timur, dan mengakibatkan badai yang keras datang mengamuk di tengah danau itu. Dan pada saat itu, matahari sudah mulai terbenam. Hari sudah mulai malam, sudah mulai gelap, dan menutupi daerah tersebut dengan kegelapan. Dan juga dikatakan, ombak mulai memukul dengan keras, dengan tiupan angin yang sangat kencang, dan tiba-tiba
ombak yang besar, ombak yang kencang, angin yang kencang itu mulai menghantam perahu dari murid-murid itu bersama dengan Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berada di posisi, kita bayangkan pada saat ini kita berada di posisi murid-murid Yesus. Kita berada di atas perahu, tiba-tiba ombak mulai besar, angin yang kencang mulai menghantam perahu kita. Apa yang kita pikirkan? Saudara-saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu saya memiliki pengalaman naik perahu dari Likupang menuju ke Pulau Lihaga. Pada waktu itu kami dari Likupang pagi-pagi, kira-kira jam 7 pagi naik perahu. Air laut itu sangat tenang. Dari Likupang itu menuju ke Pulau Lihaga kurang lebih memakan waktu 30 menit naik perahu. Pada waktu kurang lebih 10 menit kami akan sampai ke pulau. Tiba-tiba ombak mulai membesar. Tapi kami di dalam perahu itu hanya ketawa-ketawa saja, kami bercanda-bercanda. Tiba-tiba orang atau nelayan yang membawa kami, tiba-tiba dia bilang, tolong semua tenang, diam, dan berpegang. Apa saja bisa dipegang. Kenapa? Karena ombaknya tiba-tiba mulai besar. Dan pada waktu itu kami semua sudah mulai ketakutan. Kenapa? Karena ombak pantai, ombak laut pada waktu itu sudah seperti rumah kelihatannya. Kapal kami yang kami naiki atau perahu yang kami naiki sudah mulai oleng. Dan di situ kita melihat bahwa, saya pribadi melihat bahwa di perahu itu tiba-tiba mulai ada retakan. Dari tadinya kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, akhirnya kami semua diam. Dan saudara-saudara tahu apa yang ada di pikiran kami? Kami semua ketakutan. Dan saya percaya dan saya pribadi pada waktu itu langsung, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Singkat cerita, kami boleh sampai di Pulau Lihaga. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Perahu yang kami naik itu sudah retak-retak. Dan orang atau nelayan yang membawa kami, dia sudah takut untuk kembali. Saya percaya mungkin ini sedikit persamaan perasaan saya bersama dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Tetapi berbeda. Saya pribadi bukan seorang nelayan. Tetapi murid-murid Yesus, kalau kita lihat di dalam buku Roh Nubuat, mereka dikatakan bahwa murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan yang berpengalaman. Mereka biasa hidup di danau itu. Hampir setiap hari sebelum mereka mengikut Yesus, pekerjaan mereka adalah menangkap ikan berada di danau tersebut. Dan juga dikatakan bahwa murid-murid Yesus, mereka semua itu mahir untuk mengemudikan perahu mereka. Walaupun angin ribut, tetapi mereka mahir untuk mengemudikan perahu dan mereka boleh selamat. Tetapi saudara-saudara, sekarang pada saat ini, mereka semua ketakutan. Mereka semua merasa ngeri dengan apa yang terjadi pada saat itu. Dengan kekuatan dan ketangkasan dari murid-murid Yesus, itu semua tidak ada artinya bagi mereka pada saat itu. Pada saat itu mereka tidak berdaya. Mereka berada di tengah amukan angin ribut. Dan pada saat itu dikatakan di dalam buku Kehidupan Segala Zaman, hancurlah harapan mereka ketika mereka melihat perahu mereka telah penuh dengan air. Harapan hancur, saudara-saudara. Kenapa? Karena air ternyata telah memenuhi perahu mereka. Di tengah usaha mereka yang gigih untuk menyelamatkan diri sendiri, mereka lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu mereka. Pada saat itu mereka melihat usaha mereka sia-sia, apapun yang mereka lakukan untuk supaya perahu ini boleh stabil, perahu ini boleh melewati badai, tetapi ternyata semua sia-sia. Dan yang ada dalam pikiran mereka adalah kematian berada di depan mereka. Dan pada saat mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan mati,
baru pada saat itu mereka teringat kepada Yesus. Di saat mereka akan mati, di saat mereka tidak bisa berbuat apa-apa, baru mereka teringat, ternyata ada Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam perahu. Dan dalam keadaan tidak berdaya, serta putus asa, akhirnya murid-murid Yesus ini berseru, "Guru, Guru," atau "Yesus, Yesus, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Yesus." Tetapi, ingat, pada waktu itu hari sudah gelap. Dan kegelapan menutupi Yesus. Sehingga murid-murid tidak bisa melihat Yesus. Ada di mana Yesus pada waktu itu. Suara mereka ditelan oleh bunyi angin ribut. Walaupun mereka sudah berteriak, meminta tolong kepada Yesus, tidak ada jawaban. Sehingga pada waktu itu murid-murid Yesus menjadi bimbang dan mereka menjadi takut. Karena di saat mereka berseru, meminta tolong kepada Tuhan, tidak ada jawaban satu kata pun dari Yesus kepada mereka. Dan mereka menjadi takut. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah pada waktu itu Yesus melupakan mereka? Berulang kali mereka berseru, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi tidak ada jawaban satupun. Yang mereka dengar hanya lengkingan angin badai. Tidak ada suara dari Yesus yang menyapa mereka. Pada saat perahu mereka hampir tenggelam, sebentar lagi mereka akan dimakan air yang bergelora. Tiba-tiba kilat menembus kegelapan. Dan mereka melihat Yesus sedang tertidur nyenyak. Dan pada waktu itu lucunya, pada waktu Yesus tertidur, Yesus tidak terpengaruh oleh angin ribut. Yesus sepertinya cuek saja dengan angin ribut. Dan di dalam rasa keheranan dan putus asa, mereka berteriak, "Guru, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa." Dan saudara-saudara tahu, teriakan murid-murid Yesus pada saat itu membangunkan Yesus. Pada waktu Yesus mendengar teriakan murid-muridnya, dia terbangun dari tidurnya, dan pada waktu dia terbangun, murid-murid Yesus berseru. Mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah kami binasa. Tuhan, tolonglah kita binasa." Dan pada waktu itu, saudara-saudara, Yesus bangun, dan seketika dia mengangkat tangannya, dan dia berseru kepada angin ribut, "Diam, tenanglah." Pada waktu Yesus berseru, "Diam, tenanglah," saudara-saudara tahu apa yang terjadi? Badai segera berhenti, gulungan ombak yang besar tiba-tiba berhenti, demikian juga kabut berlalu, dan pada saat itu murid-murid Yesus merasa gembira. Mereka keheranan. Dari tadinya badai yang sangat mengerikan, tiba-tiba tidak ada angin sedikit pun yang berhembus di tengah danau. Tidak ada angin. Tidak ada badai. Ketika Yesus mengangkat tangan, dan dia berkata kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, masing-masing kita mungkin seperti murid-murid Yesus. Kita merasa bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Terkadang di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi dari hari ke hari, kita merasa kita semua bisa melaluinya. Kita tidak perlu memanggil Yesus. Kita lebih mengutamakan kekuatan pribadi kita. Apalagi di tengah wabah seperti ini, bila mana kita melihat di mana-mana semua orang berdoa.
pada saat ini semua orang berdoa. Saya bersyukur oleh karena kita di Jemaat Makarios, kita memiliki jadwal berdoa. Tetapi jangan sampai jadwal berdoa kita ini hanya karena ada COVID-19, kita berdoa dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Kalau bisa, sampai Tuhan datang, kita tetap berdoa. Tidak putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh memanggil Yesus. Kita boleh berseru kepada Yesus. Supaya kehidupan kita, walaupun berada di tengah badai, kita semua boleh selalu bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus bersama-sama dengan kita, dan kita boleh diberikan kekuatan dan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, masing-masing kita mungkin semua berada di rumah, kita tidak mau keluar, oleh karena anjuran dari pemerintah, kita harus tetap tenang, diam di rumah, supaya virus yang menyebar ini tidak semakin meluas. Tetapi saudara-saudara yang harus kita perhatikan bahwa jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus. Kita sudah merasa bahwa Yesus hidup bersama-sama dengan kita, Yesus ada bersama dengan kita, tetapi setiap masalah datang, seperti saat ini, jangan sampai kita melupakan Yesus. Jangan sampai kita sudah mau mati, baru kita berseru atau memanggil Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu memanggil Yesus. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Tuhan akan selalu menyertai masing-masing kita. Tetapi saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada kita saat masing-masing kita pada saat ini, kalau kita boleh memilih, apakah kita mau hidup senang atau hidup menderita? Sudah pasti saudara-saudara masing-masing kita akan memilih hidup senang, hidup bahagia, hidup tentram. Dan mungkin ini bisa kita rasakan pada saat ini oleh karena masing-masing kita di keluarga boleh berkumpul di rumah. Yang mungkin tadinya sebelum ada COVID-19 ini, kita semua mempunyai pekerjaan atau kesibukan masing-masing. Tapi pada saat ini, oleh karena ada COVID-19 ini, saya percaya kita semua berada di rumah, kita boleh berbahagia, berkumpul satu keluarga, kita boleh berdoa bersama-sama, dan tentunya masing-masing kita boleh bersama-sama kembali dengan istri, suami, dan anak-anak. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bila mana kita memanggil Yesus. Saya bersyukur oleh karena kita memiliki jadwal berdoa, tapi yang harus kita perhatikan adalah di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 99 dikatakan, orang-orang yang menyampaikan permohonan kepada Tuhan dan yang menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak mentaati syarat-syaratnya, berarti mereka menghina Yesus. Artinya saudara-saudara, kita bisa saja berdoa pada saat ini, memohon pada Tuhan, memohon perlindungan, pertolongan Tuhan, tetapi dalam kehidupan pribadi kita, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan? Ini juga menjadi teguran buat saya pribadi. Saya menyadari, saya juga masih banyak kekurangan. Masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki. Untuk itu, saudara-saudara, bila mana kita berdoa, bila mana kita memanggil Yesus, terlebih dahulu kita harus melihat diri kita. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah benar-benar mengikuti teladan Yesus, atau dalam kehidupan kita, kita tidak mengikuti teladan Yesus. Selanjutnya dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 61 dikatakan demikian. Jikalau kita memanggil Tuhan untuk menyelamatkan kita, kita tidak akan meratap dengan sia-sia. Walaupun dengan sedih menegur, kurang percaya, dan ketergantungan kita terhadap diri sendiri, Yesus tidak pernah gagal untuk memberikan pertolongan. Yang kita perlukan
adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya dikatakan, di darat ataupun di lautan, jika kita punya juru selamat di dalam hati kita, kita tidak perlu takut dan khawatir. Jikalau ada juru selamat di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi pada saat ini, kita tidak perlu takut. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat yang ke-9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara sekalian, pada saat ini, saya percaya masing-masing kita memiliki pergumulan. Masing-masing kita memiliki hal-hal yang membuat masing-masing kita itu mungkin jauh daripada Tuhan. Tapi saat ini, biarlah kita datang kepada Tuhan. Semoga di dalam kehidupan kita pada saat ini, di tengah wabah yang telah menjadi pandemi COVID-19, masing-masing kita, saya harapkan kita boleh tetap setia, makin berserah kepada Tuhan, dan ingat, kita panggil Yesus setiap saat, supaya masing-masing kita boleh selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena pada saat ini kami masih memiliki waktu lagi untuk beribadah. Kami masih memiliki waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pekabaran yang telah kami dengarkan melalui kuasa dari Roh Kudus Tuhan boleh membuat masing-masing kami mengerti dan dapat membuat masing-masing kami boleh hidup setia di hadapan Tuhan. Berkati masing-masing kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar demikian ya Tuhan menjadi harapan kami, wabah yang sudah menjadi pandemi ini COVID-19 semua boleh cepat selesai dan kami semua boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Besertalah dengan kami Tuhan sepanjang kehidupan kami berdoa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Penebus kami. Amin. Milikilah hati yang tak pernah membenci. Milikilah senyum yang tak pernah memudar. Milikilah kata yang tak pernah menyakiti. Milikilah Yesus yang selalu mengasihi. Kan selalu menjaga
Milikilah kata